sampaikan walaupun satu ayat. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini dipakai oleh orang-orang yang pemula jadi penceramah supaya dianggap orang. Kan begitu, itu salah kaprah. Bagaimana orang bisa menyampaikan pengetahuan pada orang lain kalau pengetahuannya parsial? Pengetahuan yang disampaikan pada orang itu harus universal. Ada yang salah memahaminya di sini. Karena apa? Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Sampaikan walaupun satu ayat, maksudnya sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Apa tanda Allah dalam diri kita? Apa tanda Allah dalam diri kita? Tanda Allah dalam diri kita adalah kehadirannya. Adanya ruhku yang Allah tiupkan kepada diri kita. Sudah kenal ruhku belum? Kalau belum kenal, berarti tanda itu aja belum kenal. Apa hak bicaramu? Karena selama ini yang dimaksud sampaikan walaupun satu ayat, ayat yang dimaksud itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Begitu? Akibatnya apa? Salah kaprah. Jadilah banyak ya. Iya. Yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu masih tertutup. Membicarakan kebohongan berulang-ulang. Kan bahaya. Karena kebohongan kalau diulang-ulang terus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Itu jadi paradigma. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu itu mengalami, bukan apa kata orang. Paham? Nih saya kasih peringatan ya. Oh saya alhamdulillah sudah hafal. Hafal apa? Zalikal kitab la roiba fih. Alhamdulillah satu ayat. Besok langsung buka pondok pesantren. Karena perintahnya sampaikan walaupun satu ayat. Ntar dulu. Satu-satunya tanda Allah pada dalam dirimu itu adalah ruhku. Maka Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Udah kenal belum? Dengan ruhku, bagian dari dirinya Allah dalam diri kita. Itu tanda Allah. Makanya kalau belum kenal situ mohon maaf. Jadinya apa? Membaca kitab suci dengan mata. Dapatnya apa tadi? Kata-kata. Membaca kitab suci dengan pikiran. Jadinya apa? Hanya serangkaian pengetahuan. Tapi kalau membaca kitab suci dengan terang mata kalbumu, kamu akan melihat yang berfirman. Gitu. Ini versi teori ya. Oke. Jadi ayat artinya apa? Artinya tanda. Nah, Allah mengatakan di Quran surat An-Najm. Saya mau tunjukkan deh. Satu ayat aja supaya semuanya mengerti. Ini saya tutup dulu. Nah, oke, lihat sini semuanya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Makanya Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Lihat. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaranmu sidratul muntaha, bukan di sana, bukan di langit yang sana. Kan Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada, dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya. Indaha jannatul ma. Melihatnya harus di pusat kesadaranmu. Harus sadar. Lanjut. Indaha jannatul mawa. Ada apa di sidratil muntaha? Indaha. Di dalamnya ada taman cahaya. Indah. Ada raudatul jannah. Indah. Bukan berdesak-desakan di sono. Terus selanjutnya, idyaksa sidrati magyaksa. Ketika sidratul muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa mengisolasi diri dari semua yang selain dia. Itulah pentingnya kita belajar tafakur.
Itu yang namanya pangkur, mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri latihannya gimana? Yuk, saya latih sekarang. Kalau ini saya buka. Boleh sekarang, jangan tersinggungan, jangan gampang marah, jangan baperan. Itu namanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ini latihan pertama. Saya akan mudah membawa orang kayak gini kalau dia sudah bisa begitu. Sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf, kalau saya lihat wajah kalian itu masih seperti luka yang menganga. Maaf ya. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja langsung bereaksi. Nih wajah-wajahnya begini, seperti luka yang menganga. Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya. Udah pasti marah, model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan, ntar dulu. Ayo, latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan, mulai tidak baperan, mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil, pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu walaupun masih gampang kena angin. Ya? Oke, itu aja. Lanjut dulu. Mazagol basyuru wa matogo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panon poi di sasate itu ini. Panon poi di sasate itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ, akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang. Karena ada perintah dari Rasulullah, walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas, taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi, karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Maaf, Bapak Ibu. Saya kalau ditanya udah berapa ribu kali baca Quran, gak kehitung. Saya sehari saja baca Quran itu bisa berkali-kali itu. Baca. Kok bisa? Lah bacanya pakai mata kolbu. Cepet. Oke. Pusing kan? Pusing. Memang saya sengaja supaya kalian pusing. Kalau selesai ngaji dengan saya pusing, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah kalau ditanya, tanya ini dulu pelajaran agama kan? Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang, semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak ngitung? Percaya, karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru ya, guru agama. Quran 6.666 ayat, pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa, luar biasa. Saya kasih tahu.
Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Nah itu. Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Mishkatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini. Mishkatul Anwar itu adalah relung cahaya. Apa isi kitab itu? Isi kitab Mishkatul Anwar itu adalah membahas Quran surat An-Nur ayat 35, satu ayat 5 bab. Pernah baca? Saya sudah malas nanya kalian, pasti gak pernah baca. Lima bab isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35, surat ke-24. Jadi kesimpulannya apa? Siapa saja yang sudah sampai di situ, sudah mengalami itu sudah sampai di hakikatnya Al-Quran. Jadi Quran yang tertulis itu syariatnya, yang tidak tertulis itu hakikatnya. Ada yang tersembunyi. Kenapa? 6.666 dikurangi 6.236 ada yang hilang. Berapa hilangnya? 430 ayat. 4 tambah 3 tambah 0. Berapa? 7. Persis sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Maka di situ kuncinya. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf di Mekah, 7 sa'i, 7 batu melempar jumrah. Siapa yang sudah menemukan rahasia 7, dia sudah balik. Balik itu balago itu nyampe. Selama ini kita mengartikan balik apa? Kalau umur sudah 7 tahun, dia sudah balik. Cirinya apa? Mimpi basah. Wah. Kalau dia belum sholat, gebukin. Wah, sudah menebar kegelapan baru. Bagus gak gebukin anak supaya sholat? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Lucu. Ya anak ini gak tahu apa-apa. Kita aja yang sholat sudah bertahun-tahun setua ini, kalau ditanya siapa yang kamu sembah, gak tahu kok. Apalagi anak. Tahu yang disembah aja nggak tahu. Kita aja yang sudah tua nggak tahu. Betul nggak? Coba ditanya. Kamu udah sholat ribuan rakaat. Saya tanya, apa intisari sholat? Malah rame. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Ada yang ininya begini, ada yang diputar-putar. Itu yang diperkarakan. Padahal intisarinya sholat cuma satu. Aqimis sholat ali zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi yang kunut gak ingat Allah, yang gak kunut gak ingat Allah, yang gini lurus gak ingat Allah, yang diputar-putar gak ingat Allah. Apa kabar? Terus aja merasa paling benar di situ. Lalu intisarinya gak pernah dicari. Padahal di Quran juga, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi sholat itu baru akan dicapai kalau sudah mencapai la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah la ilaha illa ana, sudah sampai di situ.
Jadi sudah mengerti sekarang cara mencahayakan diri. Sudah mengerti cara mencahayakan lilin yang masih mati. Tuh, temukan Quran yang syar'inya, temukan Quran hakikatnya, kamu akan bercahaya. Lanjut, ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dengarkan kata-kata saya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah diwahyukan? Sudah. Ruh sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Itu diabadikan ayatnya di Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sudah diwahyukan ruh itu ke dalam diri kita. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ruh itu wujudnya cahaya dan kita sudah menyaksikan dalam diri kita. Setelah itulah kita baru mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Ini Quran. Sebelum kita tahu itu, kita hanya menafsir-nafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Lalu ayat selanjutnya, yang kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini keren sekali. Perhatikan saya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa orang yang dipuji Allah menunjukkan ke jalan yang lurus? Siapa? Orang yang mampu menunjukkan seseorang yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Ulangi lagi. Siapa orang yang dipuji oleh Allah di sini? Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sungguh kamu telah menunjukkan orang lain ke jalan. Siapa yang dipuji oleh Allah? Orang yang bisa menunjukkan orang lain dari kegelapan menuju cahaya. Berarti orang ini sudah nyala belum lilinnya? Sudah nyala belum lilinnya? Pertanyaan saya, lilinmu sudah nyala apa belum? Itu makanya selesai kan kajian kita. Sampai bisa menjawab, lilin saya sudah nyala atau belum? Udah terjawab sekarang? Nah setelah terjawab, oh lilin saya belum nyala. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Cari lilin yang sudah nyala. Minta disentuh sama dia. Jangan cari lilin yang sama-sama masih tidur. Udah jelas dia masih tidur, didatangin terus. Karena pakai macam-macam. Kan biasanya kan kita tertarik dengan dandanan luar, betul nggak? Wah, pokoknya kalau segala dipakai, udah wali murid maksudnya. Saya mohon maaf, saya tuh kalau pakai peci pusing. Jadi terserah kalian mau ngaji atau tidak sama saya. Cuman jangan paksa saya pakai peci. Pusing. Istri saya udah keliling-keliling ke pasar baru. Cari peci yang ada kipas anginnya. Sampai sekarang belum dapat. Jadi mohon maaf kalau saya belum pakai peci gitu aja. Karena ada yang bilang katanya Ustadz dari gereja mana? Saya nggak ngerti. Aduh. Belum tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata. Perhatikan saja apa yang dikatakannya. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi saya mohon maaf. Saya kalau pakai peci pusing. Nah kalau saya pusing kalian kan gak tanggung jawab. Saya pingsan karena gak ada kipasnya. Itu jadi mohon maaf ya. Lanjut. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit
dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini langit mana? Langit mana? Karena kalau bicara langit pasti kalian langsung tertuju ke sana. Saya kasih tahu, saya belajar fisikanya udah lama. Saya jadi dosen fisika aja udah 33 tahun. Mau pensiun. Pensiun duluan maksudnya. Sampai hari ini saya belajar fisika belum lihat langit. Yang saya saksikan itu hanya ruang kosong antar planet. Tapi Allah di Quran bicara langit. Langit di Quran itu ternyata berbicara tentang alam tinggi dalam diri. Alam tinggi dalam diri. Berarti alam tingginya di luar atau di dalam? Sebentar, saya kasih ayatnya sebentar lagi. Jadi Allah bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau kalian sudah bisa melihat gugusan bintang-bintang di langitmu itu, berarti sudah melihat sangrai bentang. Orang tua kita mau udah duluan ayat ini dipahami, sudah diubah jadi lagu. Ya, mikir atuh. Lanjut dulu, ada ayat lain. Nah, lalu Allah menyatakan di ayat lain nih, inna zayyanas sama ad-dunya bizinatil kawakib. Kawakib itu bintang yang berkilauan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ternyata Allah bilang langitnya itu langit terdekat. Makanya Nabi Ibrahim pernah melihat bintang bukan? Itu diabadikan di surat apa? Al-Imran. Ya kan? Ini ayatnya. Oh sorry. Ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perintahkan kepada Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Kami itu Allah memperlihatkan kepada Ibrahim apa? Tanda-tanda kami di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah tuh akan menunjukkan kalau kita mau. Lanjut. Itu apa tadi? Al-An'am ayat 75 ya. Al-An'am 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini perjalanan Ibrahim pertama kali. Menapaki spiritual. Kan inginnya terus ngelihat. Kan begitu. Wajar, pemula. Tapi ketika selanjutnya, lihat perjalanan Ibrahim berikutnya. Kemudian tatkala dia melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Tadi waktu melihat bintang tenggelam, dia bilang, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu lihat bulan tenggelam, tidak itu lagi yang dipakai kata-katanya. Quran tuh keren sekali. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, pasti aku tersesat. Berarti sudah ada yang nunjukin, udah ada yang ngajarin sama Ibrahim. Ini fase kedua perjalanan spiritual Ibrahim. Fase ketiganya lebih keren lagi. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Selesai Ibrahim, tidak menyekutukan Tuhan lagi. Sampai di puncaknya pencarian? Sampai. Awas, ini bukan cerita matahari yang itu. Matahari itu dari tileletik ke Ibrahim nges ningali. Betul? Bulan yang itu tileletik juga kita sudah lihat. Bintang yang itu dari kecil juga kalian sudah lihat. Bukan itu persoalannya. Maka di Quran dikatakan tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran, surat Al-Baqarah. Tanda haji adalah bulan sabit. Pernah lihat bulan sabit? Ada bulannya. Ada bintangnya. Betul nggak? Bulan sabit. Awal bulan. Makanya haji berkunjung ke Baitullah. Ya namanya baru berkunjung ke Baitullah pertama kali. Ya bulannya baru sabit. Segitu juga udah bagus.
Jangan pengen langsung purnama. Ya? Oke. Jadi sekarang saya simpulkan dulu. Ternyata Quran mengatakan kamu harus bisa menyaksikan gugusan bintang di langit yang terdekatmu. Perhatikan saya. Begitu kita melihat sesuatu yang bercahaya, kita kebagian cahayanya. Ulangi. Begitu kita menyaksikan yang bercahaya, kita kebagian cahayanya? Yes. Makanya sentuhkan diri kita dengan yang sudah bercahaya. Maka lilin yang masih tertidur ini akan nyala. Makanya Nabi Daud kan doanya kepada Allah waktu mencari Tuhan begini. Ya Allah Tuhanku. Karuniakanlah kepadaku. Tumbuhkanlah cintaku kepadamu. Dan tumbuhkanlah cintaku kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkanlah cintaku kepadamu. Dan tumbuhkanlah cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Dan tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Doa Nabi Daud. Keren ya? Gitu. Jadi kesimpulannya, kita sadar lilin kita masih gelap. Berarti sekarang carilah lilin yang sudah menyala. Cari orang yang sudah sadar. Makanya di Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Jangan tanya lulusan apapun, kecuali tanya ahla zikri, ahli ingat. Tanya orang yang sudah bisa ingat kepada Allah. Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah pasti berilmu. Hebat gak Quran? Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Gak ada perintah tanya ahli ilmu, gak ada. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Jadi Quran ini sangat spesifik bahasanya. Cuman sayang sekali bahasa Quran yang begitu sangat luar biasa ini kita abaikan. Mohon maaf. Wah, ini pimpinan pondok pesantren. Kita tanya ilmu yuk ke sana. Apa masalahmu? Ini, Pak, saya banyak masalah. Kenapa? Bisnis gagal. Jual ini udah. Baca surat ini 1000 kali setiap hari. Dilakukan? Lakukan. Karena bisnis pengen. Kata Allah, biar bisnismu, biar kamu terus baca Quran sehari 1000 kali. Maka kata Allah, aku tidak akan pernah membuat bisnismu berhasil. Karena kalau berhasil nanti gak baca lagi. Gimana kalau begitu? Karena kita, yang mendorong kita itu kan ingin bisnis berhasil, bukan ingin jumpa dengan Allah, ingin ridho Allah, bukan. Yang mendorong itu. Makanya sesekali kita harus belajar sama Abu Nawas. Ya. Jadi suatu saat raja itu melihat negaranya mengalami kelaparan. Dan semua menteri-menteri semua dipanggil, termasuk salah satu menterinya Abu Nawas. Semua menteri ngasih kertas, dan kertas laporan itu kemudian disuruh dimakan di depan raja. Makan kertas. Karena raja udah gak perlu laporan lagi, gak perlu kertas lagi. Kenyataan negerinya kelaparan. Jadi menteri-menteri gak kerja berarti. Yang hebat Abu Nawas. Dia waktu laporan sama raja tidak bawa kertas, dia bawa roti. Ketika ditanya, lah kamu aneh-aneh lagi nih. Orang lagi bawa kertas, kamu bawa roti. Jangan heran Tuan Raja. Semua laporan yang saya kerjakan selama ini sudah saya tulis di roti ini. Karena dia sudah siap-siap. Ketika nanti disuruh nelan, orang lain nelan kertas, dia nelan roti. Itulah orang yang sedikit cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.